Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Dwi Wardeni. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 2301011120002. Perkenalkan, nama saya Luki Alfianisa dengan nomor NIM 2301011120045. Perkenalkan, nama saya Vanisha Listianingsih dengan NIM 2301112112003. Perkenalkan, nama saya Erni Fitria dengan NIM 2301011120015. Nama saya Bagas Nugroho dengan NIM 230111120130067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Bayu Haji, NIM 2301111403032. Perkenalkan, nama saya Diva Izadi dengan NIM 230111211120006. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan memberikan beberapa materi dari laboratorium 6, yaitu tentang pendugaan interval. Dalam menganalisis data, kita membutuhkan beberapa parameter untuk menduga suatu kejadian agar pengolahan data menjadi lebih objektif. Nah, untuk karena itu bisa dilakukan suatu pendugaan interval. Pendugaan interval sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pendugaan interval dengan sampel kecil, pendugaan interval dengan sampel besar, dan yang terakhir pendugaan interval dengan mu1 dikurangi mu2. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mengenai penerapan dari materi tersebut, mari kita simak penjelasan dari teman-teman berikut ini. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang apa sih pendugaan interval itu. Jadi, pendugaan interval itu adalah suatu proses pendugaan dari suatu parameter interval. Nah, dari pendugaan ini kita bisa harapkan nilai yang lebih objektif, dan juga dalam pendugaan ini itu kita bisa mengetahui bahwa ada nilai confidence limit dengan rumus ST min Z setengah alfa ST kurang dari parameter kurang dari ST plus Z setengah alfa ST dengan sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman semua, ST-nya sendiri ini merupakan rata-rata suatu interval. Nah, yang kedua ada Z. Nah, Z ini merupakan koefisien dari suatu interval. Z ini biasanya sudah diketahui dan sudah ada di dalam tabel begitu. Nah, Z sendiri ini banyak, ada yang 95%, ada yang 99%, dan lain-lain. Nah, biasanya itu yang digunakan adalah 95%. Dan Z itu dinyatakan dalam tabel berikut. Nah, ST yang selanjutnya ini adalah simpangan baku yang kita sudah tahu di lab sebelumnya. Nah, jadi apabila pendugaan itu sekitar 95%, maka error yang terjadi itu sekitar 5%. Nah, 5% itu sendiri itu merupakan alfa dari pendugaan interval. Nah, kalau 5% ini diubah ke desimal itu menjadi 0,05. Nah, untuk menentukan Z atau angka baku ini biasanya sudah tertera di tabel yang sudah saya berikan tadi. Pendugaan interval ini ada dua. Yang pertama dia menggunakan parameter sampel besar dan juga menggunakan parameter sampel kecil. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi pendugaan parameter, yaitu pendugaan parameter dengan sampel kecil. Nah, pendugaan parameter dengan sampel kecil itu adalah pendugaan parameter dengan sampel N kurang dari 30, yang berarti sampelnya itu kurang dari 30. Nah, dalam pendugaan parameter dengan sampel kecil itu menggunakan distribusi yang namanya distribusi T, yaitu dengan rumus ini. T sama dengan S bar dikurangi mu per S per akar N, di mana T adalah distribusi T, X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah parameter, S simpangan baku populasi, dan N itu
yaitu sampel. Nah, dalam distribusi T ini juga bisa menggunakan tabel yang disebut tabel distribusi T seperti berikut. Selanjutnya, dalam pendugaan parameter dengan sampel kecil itu ada istilah pendugaan parameter mu dengan tidak diketahui dan populasinya terbatas, di mana kita bisa menggunakan rumus yaitu P S bar min T, di mana alfa per 2 dengan GF kali tau S bar kurang dari mu kurang dari S bar ditambah T alfa per 2 dengan GF kali tau X bar sama dengan 1 kurangi alfa, di mana yang artinya dengan interval keyakinannya dalam pernyataan probabilitas koefisien keyakinan yaitu 1 kurangi alfa. Nah, bisa kita ingat. Nah, DF sendiri adalah dengan DF itu N kurangi 1. Nah, agar kita lebih memahami pendugaan parameter dengan sampel kecil, kita coba terapkan dengan sebuah soal ya, yaitu dengan soal sebagai berikut. Nah, dari soal tersebut kita bisa mengetahui apa yang bisa kita ketahui seperti ini. Kita tahu N-nya itu adalah 12, yaitu sampelnya yang berjumlah 12. Kemudian rata-rata atau X-bar-nya 41.000, S 15.000. Kemudian satu min alfanya 90%, yang artinya 0,90. Alfa 10%. Alfa per 2 itu 5%, berarti 0,05 ya. Kemudian DF itu N kurangi 1, N-nya tadi kan 12, berarti 12 dikurangi 1 yaitu 11. Kemudian tau-nya itu kita cari dulu dengan rumus S per akar N, di mana S-nya 15.000 per akar 12, kita hitung hasilnya 4.330,12. Kemudian T-nya itu kita tahu alfa per 2-nya yaitu 0,05, kita masukkan. Kemudian DF-nya itu 11. Jadinya ini hasilnya 1,79. Nah, 1,79 ini kita ketahui dengan melihat tabel. Tabel distribusi T seperti yang tadi. Nah, setelah semuanya diketahui, kita masukkan dalam rumus dengan P X bar-nya itu 41.000, kemudian T-nya 1,79 dikalikan tau X bar-nya 4.330,12 kurang dari mu, kurang dari X bar-nya 41.000 kurangi 1,79 kali 4.330,12 yang sama dengan 1 kurangi alfanya 0,90. Nah, ini kita sudah masukkan semuanya dalam rumus, tinggal kita hitung. Nah, hasilnya adalah ini. P 33.249,09 kurang dari mu kurang dari 48.750,91 sama dengan 0,90, yang artinya rata-rata umur pakai ban radial tersebut berkisar antara 33.249,09 sampai dengan 48.750,91 dengan tingkat keyakinannya yaitu 90%.
Nah, jadi seperti itu teman-teman, penerapan soal mengenai pendugaan parameter dengan sampel kecil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi serta pembahasan soal mengenai pendugaan parameter dengan sampel besar. Jadi, pendugaan parameter yaitu pendugaan yang berfungsi untuk menduga tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh acak atau biasa disebut dengan sampel. Pendugaan parameter sendiri itu dibagi menjadi dua, ya, menurut banyaknya sampel, yaitu pendugaan parameter dengan sampel kecil dan pendugaan parameter dengan sampel besar. Untuk pendugaan parameter dengan sampel besar itu terjadi ketika banyaknya sampel lebih dari 30. Untuk menghitung pendugaan parameter dengan sampel besar itu menggunakan rumus yang ada di samping serta keterangannya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama yaitu akan diduga rataan pendapatan pelayan restoran di Kota Semarang. Diambil sampel secara acak sebanyak 100 orang pelayan restoran. Kemudian telah didapatkan rataan pendapatannya yaitu sebesar 250.000 dengan simpangan bakunya yaitu 20.000. Tentukan 95% salang keyakinan rataan pendapatan pelayan restoran di Kota Semarang. Diketahui di sini N kecil yaitu 100 orang atau banyaknya sampel, kemudian S yaitu simpangan bakunya 20.000, kemudian X bar itu atau rataannya 250.000, kemudian alfa yaitu 0,05, 1 min alfa sama dengan 0,95, kemudian setengah alfa yaitu 0,025, lalu Z dari 0,025 yaitu 1,96. Dari data-data yang telah tersedia, maka data tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan mendapat hasil seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan pelayan restoran di Kota Semarang itu berkisar antara Rp246.080 sampai Rp253.920. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan materi tentang pendugaan parameter μ1 dan μ2 di mana τ1 dan τ2 tidak diketahui. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Dalam pendugaan parameter μ1 dan μ2 di mana τ1 dan τ2 tidak diketahui, terdapat dua rumus yang berbeda. Yang pertama, untuk standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2, rumusnya sebagai berikut ini, yaitu SP sama dengan akar N1 min 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 min 2. Dan untuk standar deviasi 1 tidak sama dengan standar deviasi 2, rumusnya sebagai berikut ini. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan memberikan contoh soal mengenai dugaan selang kepercayaan 1 min alfa bagi μ1 sampai μ2. Nah, contoh soalnya adalah suatu perusahaan taksi sedang mengevaluasi apakah akan menggunakan ban A atau ban B. Nah, untuk menduga beda kedua merek tersebut dilakukan percobaan dengan mengambil 12 sampel dari masing-masing ban. Nah, semua ban tersebut akan dicoba dan dicatat lama waktunya sampai harus diganti. Nah, data-data tersebut dimasukkan pada tabel sebagai berikut. Buatlah SK 95% bagi selisih rataan ban tersebut jika ragam populasi diasumsikan sama. Nah, sebelum menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui rumus dari persamaan soal tersebut, yaitu P sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi
TA per 2V dikalikan dengan SP dikalikan dengan akar 1/N1 plus 1/N2 kurang dari mu1 sampai dengan mu2 kurang dari X per 1 dikurangi X per 2 ditambah dengan TA per 2V dikalikan SP dikalikan akar dari 1/N1 plus 1/N2 sama dengan 1 dikurangi alfa. Nah, untuk hal-hal yang perlu kita cari adalah alfa, SP, V, dan juga nilai dari TA per 2V. Yang pertama adalah alfa, yaitu ketidakpastiannya 100% dikurangi 95% sama dengan 5%. Atau setara dengan 0,05. Nah, untuk SP-nya dengan rumus N-1 kalikan dengan S1 kuadrat ditambah N2-2 kalikan S2 kuadrat per N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, nilai-nilai yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam rumus tersebut dan akan diperoleh hasil 5577,1857. Langkah berikutnya kita mencari nilai V-nya, yaitu N1 plus N2 dikurangi 2, hasilnya adalah 22. Kemudian kita mencari nilai dari TA per 2V-nya. Alfanya sudah diketahui, 0,05 dibagi 2, 0,025, kemudian dikalikan dengan V-nya 22. Nah, kita perlu melihat tabel dari sebaran distribusi normal T. Nah, nilainya nanti adalah 2,074. Nah, setelah kita mengetahui semua nilai-nilai yang dibutuhkan, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus Px per 1 dikurangi X per 2 dikurangi TA per 2V kalikan SP kalikan akar dari 1/N1 ditambah 1/N2 kurang dari mu1 sampai mu2 kurang dari X per 1 dikurangi X per 2 ditambah TA per 2V dikalikan SP dikalikan akar dari 1/N1 tambah 1/N2 sama dengan 1 min alfa. Nah, setelah semuanya diketahui, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, gimana? Saya harap kalian sudah memahami soalnya. Terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu penggunaan interval merupakan suatu proses pendukung terhadap persentase berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita diharapkan dengan keyakinan tertentu, maka parameter itu akan terletak. Parameter dalam menduga suatu kejadian agar dapat menjadi lebih objektif dalam proses mengolah data, maka kita dapat melakukan beberapa pendugaan interval dengan menganalisis sampel dari suatu populasi untuk kemudian hasilnya dapat dijadikan sebagai parameter. Terhadap parameter berdasarkan suatu interval, dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu, maka parameter itu akan terletak. Lalu pendugaan ada yang menggunakan sampel kecil dan sampel besar. Yang pertama sampel besar yaitu pendugaan parameter dengan sampel besar terjadi ketika banyaknya sampel lebih dari 30 sedangkan sampel kecil kurang dari 30. Kedua itu menggunakan rumus yang berbeda yang telah dituliskan dalam pembahasan.